Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2026 ya. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 pedang, terus kartu Death, 4 cawan, Queen of Swords, The Lovers, 10 cawan, Page of Cups, The Moon, Queen of Wands, dan kartu 5 cawan ya. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan April 2026 adalah kartu 9 koin ya, Nine of Pentacles. Oke, jadi ceritanya Capricorn sebagian besar dari kalian untuk bulan April nanti ya, mungkin lagi fokus banget memikirkan kondisi dalam segi finansial ataupun keuangan kali ini ya. Jadi pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi keuangan untuk bulan April ya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan, mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan ya, mungkin lagi fokus juga untuk mengejar target dalam segi keuangan nantinya. Jadi intinya pikiranmu lagi fokus banget ke dalam segi keuangan sekitar bulan April ya. Bagian lain jangan lupa kartu 9 koin juga melambangkan rasa berkecukupan ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada yang lagi merasa berkecukupan banget ke dalam segi materi untuk bulan April ya. Jadi kondisi keuangan mungkin akan terasa lebih lancar nantinya ya. Lebih bagus energinya 9 koin. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi sepertinya hatimu akan merasa lebih terinspirasi kali ini ya. Ada semangat baru ketika apa? Ketika menghadapi urusan dalam segi keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Pentacles dan The Tower ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami semacam perubahan pikiran ya, The Tower, terutama yang berkaitan dengan segi materi ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi pemikiranmu terhadap kondisi keluarga misalnya mungkin agak berubah Capricorn ya. Bisa juga mungkin pemikiranmu mengenai target materi yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah, agak pelin-pelan gitu. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik. Baik ya, ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 koin bisa dikatakan untuk bulan April pikiranmu akan tertuju banget ke dalam segi keuangan, sementara bagi yang lain mungkin ada sedikit rasa berkecukupan juga yang akan kamu rasakan dalam segi materi nantinya ya. Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini di tengah-tengah lihat ada kartu 5 pedang ya. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama ya, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil ataupun kesulitan kecil yang pernah kamu alami selama ini. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah di kantor, di tempat kerja ya, mungkin masalah keuangan, masalah cinta dengan seorang, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat, khususnya di minggu pertama Capricorn ya, 5 pedang. Oke? Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan April nanti kalian tuh diminta gitu, ditantang ya untuk segera melakukan perubahan besar dalam kehidupan kalian. Jadi intinya jangan ditunda lagi Capricorn ya. Jadi kira-kira perubahan apa gitu yang perlu dilakukan nantinya. Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan lain-lain ya. Jadi intinya ada perubahan besar yang perlu segera dilakukan sekitar bulan April ya. Ini tantanganmu kali ini, kartu Death. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada sedikit unsur ketidakpuasan juga yang pernah kamu alami tentunya ya. Dan semuanya itu perlu dihadapi dan diselesaikan satu persatu di masa lalu. Oke, sekitar bulan Maret lihat ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi sekitar bulan Maret pikirmu sangat tajam kali ini ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan penting, mampu berpikir cerdas ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Maret ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu The Lovers ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan April pikiranmu lagi fokus banget untuk menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu di sini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk memilih ulang, mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum mengambil keputusan yang terbaik ya. Ini fokus pikiranmu Capricorn. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu 10 cawan. Jadi sekitar minggu kedua ada upaya untuk mewujudkan
mewujudkan target kebahagiaan masing-masing. Jadi kira-kira apa targetmu selama minggu kedua, dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang akan merasa lebih bahagia dikarenakan mungkin ada semacam kabar baik juga yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Cukup bagus energinya 10 cawan. Oke. Di minggu ketiga lihat ada kartu Page of Cups. Jadi silakan gunakan intuisimu Capricorn ya sekitar minggu ketiga untuk menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan kalian nantinya. Page of Cups. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The Moon ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Jadi sekitar bulan April orang lain akan menilaimu tuh lagi merasa bingung sekali ketika mengambil keputusan misalnya ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakpastian tersebut. Dan tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. The Moon ya. Oke. Ada sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi bisa dikatakan ada harapan besar untuk terus bisa mengejar ambisi masing-masing dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa ambisimu sekitar bulan April ya, Queen of Wands. Dan terakhir, di minggu keempat ada kartu 5 cawan ya. Jadi sekitar minggu keempat nanti mungkin hatimu agak sedikit down kali ini ya. Kurang percaya diri gitu. Misalnya mungkin lagi kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi perlu selalu berpikir optimis, khususnya sekitar minggu keempat nanti, 5 cawan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Moon, terus 9 tongkat, King of Swords, dan 9 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya The Moon dan 9 tongkat. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan April ya, ada upaya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga kali ini ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan nantinya ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mempertahankan karir ataupun bisnis masing-masing, bisa juga mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi berjuang untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya ya. Akan tetapi ingat, lihat sebenarnya ada kartu The Moon ya, yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati juga ya. Jadi sepertinya untuk bulan April nanti memang hatimu agak sedikit bingung kali ini ya. Bingung ketika menghadapi urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakpastian tadi. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil mencari kepastian terlebih dahulu nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin kan. Jadi secara umum untuk bulan April pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi finansial dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan, mungkin lagi mengejar target dalam segi keuangan, sambil mencoba untuk bertahan dan berjuang tadi 9 tongkat dengan sekuat tenaga tentunya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya King of Swords dan 9 cawan ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, kartu 9 cawan melambangkan bentuk keinginan. Jadi sepertinya untuk bulan April ada yang lagi punya keinginan cinta gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan nantinya? Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk PDKT, untuk mendekati seorang ya. Mungkin lagi punya keinginan untuk memperbaiki hubungan cinta, mungkin lagi punya keinginan untuk mendapatkan seseorang misalnya, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar keinginan cintamu 9 cawan sambil berpikir tajam, berpikir lebih cerdas tentunya, si Raja Pedang. Jadi silakan gunakan kecerdasanmu Capricorn ya untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 koin kan. Kartu ini juga melambangkan energi independen ya. Jadi bisa dikatakan secara umum untuk bulan April ada yang lagi belajar untuk lebih sendirian dalam hubungan cinta ya, terutama yang lagi single kali ini. Sementara yang lagi couple mungkin lagi belajar untuk lebih mandiri, lebih independen gitu, tidak selalu bergantung dengan pasangan. Semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian ya. Sambil mencoba untuk mengejar keinginan cintamu tadi 9 cawan ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.